Ya, saya sendiri juga sangat memuji ya apa yang di pikiran dari Kartini yang saya kira jauh ke depan ya, jauh ke depan. Saya mungkin adalah orang yang beruntung karena punya kesempatan. Andai lingkungan saya juga tidak memberi kesempatan saya seperti itu, mungkin saya juga tidak akan seperti ini gitu. Jadi didukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tepatnya di gedung Rektorat. Ini adalah kali kedua program Menjadi Indonesia mengambil gambar di UGM. Hari ini kita memperingati Hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Karena itu kami mengundang narasumber yang kami anggap meneruskan semangat, cita-cita dan pikiran Kartini dari awal abad ke-20 dan kemudian terlaksana di abad ke-21. Bu Ova Emilia, Rektor UGM dan Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Betul. Terima kasih Bu Ova sudah berkenan menerima kami di sini dan sudah bersedia untuk menjadi narasumber Menjadi Indonesia. Siap Mas Ivan. Bu Ova, Bu Ova ini kan dalam 76 tahun usia UGM ya, adalah rektor perempuan kedua setelah Bu Dwi Korita ya. Betul. Bu Dwi Korita, kemudian Pak Panut. siapa? Pak Panut, kemudian jenengan. Iya. Ya. Apa maknanya bagi Anda, Bu, sebagai rektor kedua perempuan UGM sepanjang sejarah UGM? Iya, itu nggak pernah terbayangkan sih, nggak pernah terbayangkan. Yang jelas memang agak sedikit berbeda di mana Bu Dwi Korita kan meneruskan Prof. Pratik ya, yang pada waktu itu terus menjadi menteri. Tapi saya adalah rektor yang memang dipilih. Jadi proses pemilihan dari awal yang pertama. Jadi agak sedikit berbeda duduknya di rektorat ini. Dan kalau saya melihat ya ini sesuatu hal yang baru, artinya bahwa institusi besar seperti Universitas Gadjah Mada juga sudah memperhitungkan artinya perempuan untuk menjadi leader di sini. Betul. Dan tentunya ini berkaitan dengan ya sebagai role model sebuah universitas yang tentunya memperhatikan bukan hanya kompetensi tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi gender perempuan ataupun laki-laki. Ya, di kampus-kampus negeri lain mungkin belum ada rektor perempuan sepanjang Sudah sejarah semakin ya. Banyak. Sudah semakin banyak sekarang, tapi banyak, ada beberapa kampus yang belum pernah ya, ya. Kampus negeri besar yang belum pernah rektornya perempuan. Oke. Tetapi menurut Ibu ya ini salah satu simbol atau pertanda dari kebangkitan perempuan di dunia akademik atau seperti apa, Bu? Iya, kalau bicara tentang dunia akademik, memang saya nggak tahu ya, mungkin itu karena sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Saya melihat sekarang itu makin banyak proporsi perempuan yang sekolah meneruskan ke sarjana, ya. Betul. Itu makin banyak. Betul. Dan proporsinya lebih besar daripada laki-laki. Ya. Di UGM sendiri juga. Di UGM juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita wisuda tuh pasti 50 sekian persen, jadi lebih itu pasti perempuan. Jadi laki-laki selalu proporsinya lebih sedikit. Jadi artinya bahwa saya tidak mengatakan bahwa terus laki-laki itu kurang pintar, tetapi saya kira ini karena sistem seleksi dan segala macam yang memang perempuan itu kan lebih telaten ya. Pada saat SD, SMP, SMA, yang laki-laki kemana main gitu, bola. yang perempuan cuma isinya belajar dan dia tekun. Nah, karena nilainya pasti lebih bagus, akhirnya karena
sistem seleksi juga menggunakan angka akademik seperti itu, akhirnya perempuan yang lebih banyak tersaring menjadi mahasiswa. Dan di Fakultas Kedokteran juga sama. Lebih banyak perempuan di UGM. Lebih banyak perempuan. Luar biasa, ya. Sekarang juga lebih banyak perempuan. Itu karena memang angka perempuan nilainya itu lebih tinggi. Sampai-sampai ada beberapa prodi sih ya, kalau pas seleksi masuk itu, wah kita cari laki-laki kok susah amat sih yang nilainya bagus gitu. Jadi lucu banget. Ya. Tetapi kan ya mengerikan sekali kalau semuanya perempuan, misalnya Fakultas Teknik semuanya perempuan kan. Jadi artinya memang selalu harus imbang ya. Selalu imbang ya. Tapi mungkin ya di beberapa fakultas seperti teknik ya, itu mungkin masih banyak laki-lakinya. Laki-laki ya. Kalau FIB, kalau di UI kan FIB cenderung lebih banyak perempuan ya, dari dulu. Fakultas Psikologi, FIB Psikologi, Hukum sekarang juga banyak perempuan. Ya. Alhamdulillah. Artinya persebarannya sudah tidak terdominasi oleh laki-laki di semua fakultas ya. Oke. Nah yang menarik ini, saya ingat Bu, 3 tahun lalu, Anda ini viral di medsos. Atau Ibu masih ingat nggak waktu putri Ibu wisuda? Oh iya. Pasca sarjana 2022 ya, 3 tahun lalu. Putri Ibu wisuda dan yang mewisuda adalah ibunya sendiri. Kemudian kalau tidak salah Putri Ibu mengupload di medsos ya. Kan kemudian viral itu ramai sekali jadi perbincangan. Sampai menjadi trending saat itu. Ya, itu Anda sebagai rektor, kemudian memwisuda putri Anda sendiri ya, sebagai wisudawan pasca sarjana, master ya, program master kalau tidak salah. Dia kan master dan spesialis. Spesialis ya. Oke. Apa ini? Ya bangga sih ya, senang, dan itu memang momen yang ya mungkin langka gitu ya, dibilang langka. Karena kebetulan saya juga nggak ngerti. Jadi anak saya sangat mandiri. Saya nggak pernah turut campur ya dengan urusan sekolah dia. Saya bilang, loh kamu jadi wakil itu? Oh ternyata karena IP-nya dia paling tinggi ya. IP-nya 4. Kamu IP-nya 4 kok ampun. Ibunya kalah ya? Iya, saya memang termasuk orang yang nggak terlalu pintar. Diakui. Jadi kalau anaknya lebih pintar itu kan alhamdulillah perbaikan keturunan. Jadi ya itu suatu peristiwa yang langka dan saya bangga sekali, senang sekali, dan satu hal yang ya alhamdulillah dia bisa memilih suatu profesi yang dia senang. Artinya kalau dia mendapatkan nilai baik, dan ini artinya kan dia menyukai betul. Dan dia konsekuen untuk memberikan capaian yang terbaik. Ada passion di situ jadi. Oke. Tapi ini juga ya latar belakang keluarga Anda kan juga latar belakang akademisi ya. Oh iya. Bapak dulu kan pernah dosen. Pernah jadi rektor juga ya. Pernah jadi rektor UII dan pernah jadi UIN rektor IAIN dulu ya, waktu masih dulu. IAIN Jogja. Nah, ada pengaruh ini nggak dalam menentukan jalan hidup Anda kemudian? Ya mungkin bisa jadi, tapi saya nggak pernah bercita-cita menjadi dosen sebetulnya. Nggak pernah bercita-cita, tapi kan itu kan semua masuk di dalam bawah pikir mungkin betul. Kita nggak ngerti. Kadang-kadang kan kalau kita lihat dokter terus anaknya pengen jadi dokter juga, itu kan karena memang dari awal ya, dari kecil yang dilihat ya bapaknya atau ibunya melakukan hal tersebut. Ya mungkin saja, tapi yang jelas memang sejak kecil kita sering diajak, misalnya ada dies di kampus, misalnya kayak gitu kan diajak walaupun masih kecil. Dan waktu itu saya juga seneng misalnya baca puisi, yang gitu-gitu. Jadi sejak awal memang kita sudah ikut seperti itu, tapi ya nggak terpikir sih kalau pengen jadi dosen. Jadi ketika mengambil Fakultas Kedokteran di UGM, kepikirannya adalah menjadi dokter, berpraktik, bukan mengajar. Bukan. Kemudian apa yang menyebabkan Anda tiba-tiba kok jadi dosen sih gitu ya? Jadi selama saya menjadi mahasiswa di sini, saya tuh juga aktif menjadi kayak seperti asisten dosen. Asdos ya. Iya. Dan itu kan memang sesuatu hal yang ya namanya
mahasiswa ya, kadang-kadang kan berkompetisi gitu. Berkompetisi kalau misalnya jadi asisten dosen itu kan suatu hal yang privilege lah, bergengsi lah waktu itu. Sehingga salah satunya saya pengen jadi asisten dosen. Nah, asisten dosen itu terus kemudian ya saya mendapat kesempatan banyak kan, bukan hanya menjadi misalnya kita tutor menutori adik-adik yang lebih junior, tapi kan mulai jadi tahu oh apa sih pekerjaannya dosen, ikut penelitian, ikut misalnya pengabdian masyarakat, oh kok enak juga. Tapi waktu itu belum mikir mau jadi dosen. Tiba-tiba karena saya terlalu ya mungkin intens menjadi asisten, terus dekan pada waktu itu. Kamu jadi dosen aja gitu ya. Jadi zaman dulu kan masih gitu. Iya. Kamu jadi dosen dulu. Hah? Dosen? Iya, nah kamu sekolah aja. Jadi setelah selesai ini kamu sekolah aja. Jadi waktu itu ya keputusannya begitu saja tanpa saya berpikir apapun. Jadi mungkin ini jalan saya. Saya setuju untuk sekolah. Akhirnya saya sekolah ke UK dan mendaftar menjadi dosen. Di UK ngambil public health atau mengambil medical education. Medical education ya. Tapi ngambil spesialisnya di sini. Di sini. Setelah master jauh kemudian terus ngambil setelah spesialis. master saya lama di public health mungkin 6 tahun, terus setelah itu saya baru ngambil spesialis ya. Dan ngambilnya obsgyn. Iya, obsgyn. Nah, ini juga menarik ini. Pilihan obsgyn itu bagaimana, Bu? Waduh. Kalau pilihan obsgyn tuh pikirannya adalah, saya pengen membantu sesama perempuan. Oke. Ya. Terus uniknya jadi dokter obsgyn kan menolong sesama perempuan kan gitu ya. Pasiennya semua orang perempuan gitu. Dan waktu itu ya kepikirannya itu yang memang selama zaman koas gitu ya, tertariknya dengan bidang obsgyn itu ya cukup sih, cukup tertarik gitu ya. Dibanding bidang-bidang yang lainnya. Jadi saya kira, oh why not? Jadi saya memilih itu walaupun saya tahu bahwa itu sangat berat. Dan memang berat. Ya. Betul. Jadi sekolahnya waktu itu mungkin hampir kalau 1 minggu itu ya separuh di rumah sakit. Karena sering jaga kan. Sering jaga jadi pada saat pendidikannya. Jadi berat banget ya. Berat sekali ya. Tapi setelah itu antara mengajar dan praktik sebagai dokter, itu lebih banyak mana? Porsi waktunya lebih banyak mana? Karena saya masuk di departemen klinik, kan otomatis itu saya ya mengajarnya tentang klinis ya, saya juga harus pegang pasien. Jadi itu saya kira ya sama-sama sih. Jadi 50-50 ya antara praktik dan... Saya sebenarnya kan tidak bisa membayangkan ya, misalnya ada teman saya yang ngajar juga, dia buka praktik juga, punya klinik di rumah loh. Aku pikir gimana ini membagi waktunya? Ribet sekali. Ya memang sibuk banget. Dan orang yang ngelihat mungkin nggak bisa ngebayangin gitu ya. Apalagi dokter obsgyn nggak tahu jam. Makanya betul. Nggak ada jamnya. Emang ribet banget. Kalau sekarang saya dalam posisi jadi rektor ini, saya sudah 2,5 tahun saya nggak praktek ya. Nggak praktek. Jadi saya gini, wah nikmat banget nih tidur malam. Gitu ya. Kalau dulu tuh selalu, gitu ya. Waduh jam berapa ada kering sedikit langsung bangun. Langsung bangun. Ya nggak ada jamnya, padahal kan kantor pulang sore, terus langsung sore terus praktek. Ya biasanya maghrib berhenti sebentar, terus kemudian lanjut, kadang sampai malam. Terus malam biasanya operasi atau subuh itu operasi. Oke. Ya karena anak-anak kedokteran itu teman-teman saya yang anak-anak kedokteran itu kayak dari kuliah itu kayak nggak punya dunia. Benar. Saya kan jurusan sejarah, Bu. Betul. Ya kan. Ya kuliah habis itu ya main-main ya. Kalau anak kedokteran, teman-teman saya itu nggak ada satupun yang habis kuliah tuh main-main. Main-main ya. Itu nggak ada. Ya itu juga, itu suatu hal yang mungkin itu yang masih perlu dibenahi ya di Indonesia. Salah satu hal yang kaitannya dengan profesi dokter. Jadi saya tuh mungkin termasuk orang yang tidak suka dokter itu hanya dinilai dari uang. Betul. Tapi sekarang tuh kan orang mengapresiasi keberhasilan suatu profesi itu lebih banyak ke uang gitu ya. Iya. Tapi kalau dokter kan kayak orang nyangkul. Beda dong kalau bagaimana dengan itu orang. Kalau kayak orang nyangkul tuh bagaimana? Ya kalau nggak nyangkul dia nggak dapat duit. Oke. Kalau orang misalnya yang kayak di komisaris, sebagai direktur,
Dia nyuruh-nyuruh orang lain yang kerja gitu ya, tapi dia dapat duitnya banyak kan? Dan dia nggak perlu bangun malam-malam, nggak perlu mengapa ya. Misalnya kita kan selalu kan dalam perjuangan di Dr. Opskin kadang-kadang antara hidup dan mati. Betul. Kan itu kan melibatkan bukan hanya pikiran, kemampuan, tapi kan juga hati ya. Ya kan yang seperti itu kan juga emosi, melelahkan ya. Melelahkan. Dan saya gini, dokter tuh harusnya tidak hanya dihitung dari berapa jumlah pasiennya, tetapi kemauan dia membantu, kemauan dia untuk berkorban. Kan dia juga punya keluarga. Betul. Ya. Itu harusnya tuh tidak hanya dikaitkan dengan uang, tetapi juga ada apresiasi lain yang mungkin diperlukan untuk seorang dokter gitu loh. Jadi bukan hanya uang gitu loh. Jadi perwujudannya, misalnya loh ya, misalnya, kalau misalnya dokter berarti dia mempunyai privilege untuk mendapatkan apa atau untuk dihargai sebagai apa. Itu saya kira perlu ditumbuhkan. Jadi bukan hanya upah gitu loh, upah. Karena saya kira itu akan menggerus harga diri dari profesi itu sendiri. Yang sebetulnya profesi itu tuh tidak arahnya untuk menjadikan orang kaya. Betul. Ya kan? Tetapi untuk membantu kemanusiaan. Nah, kalau misalnya cuman arah ke kaya, ya mohon dimaafkan, saya ini dokter sudah profesor, saya masih menerima pasien BPJS bahkan. BPJS yang kelas yang rendah misalnya seperti itu kalau memang dibutuhkan. Nah, tapi banyak orang-orang yang sudah levelnya udah profesor, udah guru besar profesor gitu, nggak mau anukan karena pasien, memang sangat tidak pantas gitu ya. Misalnya kalau dilihat dari uangnya nggak pantas. Gitu. Tidak worth it ya. Nggak worth it. Sama sekali. Kalau misalnya menolong persalinan, hitungannya cuma berapa ratus ribu, nggak worth it sama sekali. Ya, jadi artinya bahwa ini harus digeser, jangan hanya dikaitkan dengan reward itu berupa uang. Itu sih kegelisahan saya aja. Betul. Dan itu secara ideal mestinya negara ya yang memfasilitasi demikian. Leres. Oke. Saya misalnya melihat contoh dokter-dokter di Kuba ya, kan begitu salah satu negara yang dunia kedokterannya dianggap maju ya. Kuba, dokter-dokternya sangat hebat dengan jumlah penduduk yang tidak sebanyak di sini. Kalau ada apa-apa kadang ngirim dokter-dokter kemanusiaan ke luar dengan karena sistem. Kuba memang itu di level negara, jadi itu memang ke salah satu Indonesia komoditas ya, komoditas yang dia miliki. Jadi orang pendidikan dokter pun dia gratis, tetapi juga semuanya diatur oleh negara. Dan apabila ada diperlukan misalnya bantuan dokter kemana, itu kan memang diatur, tapi levelnya di level negara. Di level negara. Betul. Ya itu yang kita di sini agak sedikit miss atau mungkin lost ya. Jadi di sana lebih fokus pertama di pencegahan ya. Sebenarnya. Harus seperti itu, karena kalau kita bicara terapi ya atau pengobatan itu nggak ada batasnya. Yang betul. Bisa membuat layanan kesehatan itu menjadi murah itu kalau dia pencegahannya berhasil. Betul. Dulu kan tahun 90-an itu sempat ada misalnya orang-orang didorong untuk bikin apotek hidup. Ya, keluarga-keluarga yang sadar kesehatan, termasuk juga pendirian puskesmas ya, pendirian puskesmas dan klinik-klinik tingkat desa kan untuk pencegahan. Tapi kan sekarang juga tidak secara efektif berjalan sistem itu. Karena itu nggak ada duitnya, Mas. Problemnya itu, ya kan kalau dilihat itu siapa yang akan melakukan? Misalnya dokter melakukan edukasi, siapa yang mau bayar? Nggak ada yang mau bayar. Bayaran kalau mengobati pasien. Makanya itu tidak bisa, itu tuh hanya dilihat dari kayak orang mencangkul. Hanya dihitung dari berapa jumlah pasien yang dia tangani. Saya kira itu terlalu minimalis, terlalu simplistik ya untuk melihat dokter, profesi dokter hanya dilihat seperti itu. Karena ini profesi yang hubungannya dengan nyawa ya. Nyawa. Jadi eksesnya banyak, Mas. Maksudnya ekses banyak tuh gini.
dokternya pengennya cepet-cepet ya, supaya pasiennya banyak ya. Akhirnya kan ngelayaninnya cepet-cepet gitu loh. Akhirnya kayak misalnya komunikasi dan segala macam itu kan anamnesis segala itu kan minimalis. Udah pokoknya orangnya baru datang aja resepnya udah jadi gitu. Dilihat mukanya doang. Resepnya udah jadi. Udah dah ini. Nggak diperiksa langsung udah dingin. Tapi itu hanya untuk mengejar jumlah pasien. Tapi kan bukan itu. Harusnya kan ya memang ditanya, diajak ngobrol ya kan orang kan penyakit karena kan antara mind dan body itu kan selalu berhubungan toh. Dia mikirin apa ya terus jadi sakit kan banyak yang seperti itu. Kadang-kadang kalau maaf ya dokternya galak nanti pulang pasiennya. Ngambek pasiennya. Tapi ya kami bisa memahami ya sebagai pasien bahwa ini dokter ini menghadapi banyak orang dengan macam-macam karakter, dengan kerewelan dan dengan pikirannya yang macam-macam ya. Sementara dia sendiri kan punya kehidupan, punya keluarga. Dia pengen istirahat, pengen jalan-jalan. Saya kadang-kadang menoleransi, bukan menoleransi, menerima kalau dokter itu marah-marah ke saya dan ke pasiennya. Sebetulnya marah-marahnya itu bukan karena marah karena benci, bukan. Misalnya marah gemes gitu loh, mungkin gemes ini orang ini harusnya gini, tapi dia nggak melakukan, misalnya kayak gitu, nggak manut. Oh ini kamu tuh harusnya makannya seperti ini atau ini, tapi nggak manut yang kayak gitu-gitu. Saya awal tahun lalu batuk kena bronkitis ya, 1 bulan. Tanya dokternya, masih ngerokok? Masih, itu diobatin langsung. Tapi saya menerimanya. Artinya bukan karena benci, tapi memang karena gemes ini orang gimana sih? Jadi sakit dibikin sendiri. Sakit dibikin sendiri. Nah, tapi dari seorang dokter dan spesialis obskin yang begitu sibuk melayani pasien, Anda kemudian menjadi rektor. Nah, itu sebetulnya saya itu seperti air mengalir aja. Saya juga nggak pernah cita-cita. Saya sebelum jadi rektor saya jadi dekan. Dekan FK. Tapi sejak saya selesai pendidikan medical education di UK, terus kembali ya karena saya sebagai dosen, akhirnya di sini tuh saya tuh memang dari awal masuk itu kayak membawa sebuah perubahan untuk pendidikan kedokteran. Dimana kalau dulu itu kita menyebutnya student based learning. Jadi student as a subject, bukan objek gitu ya. Nah ini kan mengubah kurikulum yang tadinya tuh cuman kayak kuliah gitu, tapi bentuknya adalah bentuk problem dan mereka banyak diskusi. Jadi problem pendidikannya tuh digeser dari dia mahasiswa hanya mendengar, tapi dia sekarang yang creating ilmu. Jadi kayak menemukan discovering knowledge itu dengan cara dia bertanya. Jadi di dalam model pendidikan yang dulu saya ikut di dalam perubahan kurikulum itu adalah untuk membuat mahasiswa itu aktif, bukan menjadi pasif. Nah, karena keterlibatan itu, saya kan terus jadi koordinator apa, semuanya pernah gitu ya. Koordinator kurikulum pernah, koordinator tutor pernah, koordinator evaluasi. Akhirnya saya jadi wakil dekan akademik. Setelah wakil dekan saya di awal 2000-an ya berarti mulai wakil dekan ya. 2012-an mungkin ya. Awal 2012. Terus saya ke dekan. FK. Iya, dekan. Nah, dekan itu sampai satu periode lebih dikit, terus akhirnya saya ke rektor. Ke rektor itu juga bukan cita-cita, Mas. Jadi ya karena mungkin ya passion aja ya. Iya. Saya kalau misalnya melihat bahwa pendidikan tuh mestinya ya harus seperti ini. Ya kita betul-betul kayak kalau misalnya ada ide, ya kita kalau misalnya memang tahu bahwa itu lebih bagus, kenapa nggak kita coba? Jadi mungkin melihat bahwa banyak inovasi-inovasi yang dilakukan di kedokteran gitu ya, yang dilihat itu sebagai hal yang positif di universitas, yang akhirnya mungkin terus menjadikan teman-teman di luar yang kedokteran itu juga ikut mendukung saya. Nah karena dukungan itu pula terus kemudian masuk menjadi rektor ya. Saya berani gitu, kalau enggak ya saya enggak berani.
Iya. Kayak nanti saya takut jadi apa? Petruk jadi ratu gitu. Orang ujuk-ujuk ada di gini apaan itu gitu. Iya. Nah, rektor pertama UGM kan dari kedokteran, Pak Sarjito. Pak Sarjito, betul. Siapa lagi Bu yang rektor? Prof. Yakob. Oh Yakob, ya. Prof. Pak Yakob tahun juga 80-an itu kedokteran. Saya yang ketiga. Berarti Ibu yang ketiga. Yang ketiga. Ya, dari Fakultas Kedokteran. Atau Ko Jakob dari kedokteran ya. Betul. Saya kalau beliau ingatnya selalu arkeologi. Tapi kan sebenarnya antropologi ya, betul. Antropologi ragawi ya. Betul. Tapi sebenarnya kan dia S1-nya kan kedokteran ya. Iya. Berarti baru 3 ya di UGM. Iya. Okay. Ini ada semacam pride fakultas ya, dengan menjadi rektor ini. Karena Anda nomor 3 dari 17 rektor UGM. Wah, nggak pernah kepikiran gitu. Ya? Mungkin saya orang yang sangat nganu banget kok. Saya melihat bahwa UGM adalah rumah saya, bukan terus kemudian harus ini. Semuanya saya melihat itu adalah satu perjuangan bersama. Kayak Fakultas Kedokteran juga nggak mungkin berdiri sendiri tanpa misalnya ISIPOL. Ya. Tanpa Fakultas Filsafat. Politik kebijakan sangat tergantung oleh ISIPOL. Jadi saya nggak melihat itu sebagai ya kemenangan dari Fakultas Kedokteran. Bukan juga sih. Ya. Karena kalau di kampus saya di UI itu kan pada satu masa pernah didominasi oleh rektor yang dari kedokteran secara berturut-turut ya. Saya dengar itu sampai ada asal bukan dokter gitu. Asal bukan dokter. Terus kemudian ada gerakan itu ya tahun 2008 lah. Iya saya dengar. Kemudian Pak Gumilar waktu itu yang jadi pertama kali memutus rezim kedokteran. Udah bosen jadi dokter. Udah bosen. Itu dari Visipol lah muncul. Terakhir kan sebelumnya dari jurusan saya. Ekonomi itu? Dari sejarah. Pak Nugroho Noto Susanto. Oh, Pak Nugroho ya. Kemudian habis itu kan kedokteran ya. Terus iya, mata rantainya diputus oleh Pak Gumilar tahun 2008. Betul. Nah, sementara di sini agak dinamis ya. Iya. Jadi bahkan kedokteran baru 3 orang dari 17. 3 orang. Iya. Pak Sarjito rektor pertama, Pak Teguh Jakob sama Anda. Iya, baru saya. Menarik. Iya, dan gini, rektor UGM itu kan salah satu jabatan paling prestisius di dunia pendidikan Indonesia. Iya. Ini kalau di Amerika seperti rektor Princeton atau rektor Harvard. Ya. Kalau di Inggris seperti rektor Oxford atau rektor Cambridge lah. Karena institusinya tua gitu. Ya, institusinya tua sebenarnya ya. Dan dianggap kampus besar. Betul. Tidak banyak orang yang bisa mencapai posisi seperti itu di Indonesia. Ya. Dan keistimewanya Anda perempuan dari golongan yang selama ini dianggap minoritas ya. Betul. Anda memaknai menjadi rektor UGM ini seperti apa dalam situasi seperti itu? Iya, saya sebetulnya melihat kalau secara umum ya, mungkin rektor itu adalah leader ya. Tetapi juga kalau di tempat lain, leadernya ini ada 2 macam. Leader akademik, tapi juga ada leader seperti sebuah corporate gitu ya. Ya. Jadi seorang rektor di sini memang harus melihat dua-duanya. Karena apalagi zaman sekarang seperti UI, UGM kan sudah menjadi apa yang disebut dengan PTNBH. PTNBH itu separuh swasta. Ya kan? Separuh suruh nyari duit sendiri. Iya, benar. Separuh disapi. Dan separuh swastanya itu juga challenging karena sekarang makin banyak staf dosen itu kan yang menjadi dosen tetap universitas, alias tidak dibayar oleh negara. Bukan jadi ASN bukan ya. ASN, iya. Dan itu adalah challenge. Jadi kita tidak hanya melihat bagaimana untuk mengatur pengembangan ilmu, tetapi juga harus berpikir nih dapur ini jangan sampai, atau mungkin bensinnya jangan sampai kurang ya, kalau enggak kan ya bisa gawat semuanya. Jadi saya melihat memang ini suatu hal yang unik. Jadi rektor harus melihat dua-duanya. Selain itu dia juga role model ya. Betul. Role model bagaimanapun saya nggak bisa seenaknya misalnya sebagai saya pribadi mungkin saya bisa berpendapat
semau saya, tetapi sebagai orang yang mewakili sebuah institusi tentunya saya juga harus memikirkan hal di luar itu gitu loh. Sehingga memang itu suatu hal yang ya challenge juga, dan saya belajar banyak yang jelas. Ya betul. Dan ini sudah tua Bu UGM ini, sudah ya, 76 tahun ini ya. Artinya bukan orang yang sembarangan juga ya, atau asal juga memimpin sebuah institusi pendidikan yang sangat berwibawa di Indonesia yang umurnya sudah 76 tahun. Ya. Salah satu kampus bergengsi di Indonesia. Ya. Nah, Anda ini menjadi beban? Apa seperti Anda dulu mengambil Obskin ya? Mengambil studi Obskin ini sebagai tantangan. Itu dunia yang paling susah itu. Obskin itu. Jadi saya merasa bahwa jadi udah melampaui yang paling susah ya. Yang paling sulit. Ya, yang paling sulit. Betul-betul paling sulit itu. Ya, di dalam pilihan, di dalam hidup dan fisik juga, fisik dan mental. Kalau di sini saya melihat banyak challenge, banyak tantangan, tetapi juga banyak opportunity yang kalau saya melihat itu ya seperti ya bukan permainan, tetapi artinya itu suatu hal yang menarik dan dinamis gitu loh. Jadi nggak monoton dan saya suka itu. Dan ini yang saya lihat memang universitas seperti Universitas tua yang tadinya universitas yang full subsidi negara terus menjadi PTNBH, ini kan ada perubahan, perubahan mindset. Tapi itu nggak mudah. Nggak mudahnya adalah karena mindset orang-orang yang ada di dalamnya itu udah terlanjur orang-orang birokrat. Iya kan, yang biasa diberi gitu ya. Nah, kalau misalnya swasta kan beda. Swasta kan dia harus fight, harus gini. Dan ini yang kita hadapi sekarang. Dan saya kira semua PTNBH seperti itu. Yang lain itu misalnya manajemen dari SDM misalnya gitu ya. Dulu misalnya kita tinggal ngikutin aja sih tata cara dengan ASN. Tapi sekarang kan kita nggak bisa seperti itu. Betul. Dan kita harus mempunyai manajemen sendiri. Dan di situ kita melihat di dalam rejim atau di saya sekarang ini kita mengupayakan banyak melibatkan orang-orang luar ya untuk membantu kita. Salah satunya kan saya memang pernah mengangkat wakil rektor yang bukan dari akademisi, jadi dari praktisi. Dan itu memang sudah merupakan satu terobosan. Ini untuk ngurus venture atau? Iya. Terobosan yang ada di dalam peraturan rektor yang sudah diinikan oleh MBA juga. Jadi saya kira ke depan itu satu perubahan yang luar biasa, walaupun sekarang ini tidak mudah untuk mencari orang luar yang mau masuk ke kampus. Karena perbedaan. Betul. Orang kalau dari misalnya luar, gajinya ratusan juta, masuk ke sini mana ada? Siapa yang mau bayar gitu loh. Nah, itu adalah kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Nah, mestinya kalau misalnya di level negara, andai yang seperti ini untuk kampus-kampus yang sudah matang, sudah mapan, itu memang diberi peluang untuk seperti itu dan dibiayai oleh negara, itu luar biasa. Akan luar biasa. Karena sebetulnya kreasi inovasinya tuh banyak. Betul. Kreativitasnya tuh luar biasa. Saya tuh melihatnya kampus seperti NUS, dia punya Blok 71 aja sekarang dia sudah berdiri di beberapa tempat. Kenapa? Karena melihat anak-anak muda Indonesia tuh kreatif. Dia punya banyak ide. Karena nggak diopeni sama bangsa kita sendiri. Karena dari kecil hidupnya susah Bu, jadi idenya banyak. Makanya itu malah dideketin sama itu. Saya gini, waduh ini malah jadi orang lain yang memanfaatkan. Itu kenyataan. Iya. Nah tapi di tengah situasi begitu Bu, perguruan-perguruan tinggi PTNBH ini harus menghidupi dirinya sendiri. Ya.
Sementara selama berpuluh-puluh tahun tidak terbiasa dengan situasi itu. Dan sampai hari ini pun bahkan saya pikir masih masa transisi ya. Benar. Karena belum ada dalam tanda kutip model bisnis yang paten untuk kampus-kampus PTNBH. Betul. Nah, Anda menangani problem seperti ini bagaimana? Iya, kita ini diberi challenge. Kebetulan ketua MBA kami kan Prof. Pratik ya. Pak Pratik. Dan salah satunya adalah saya di challenge untuk membuat yang GIK dengan bantuan negara. GIK itu Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Okay. Dan itu akan dijadikan memang dalam desainnya adalah hub untuk kreativitas. Okay. Kreativitas untuk venture. Untuk visi datang ke situ dan startup nanti bisa berkembang dari situ. Dan GIK ini bukan eksklusif untuk UGM, tetapi juga bisa mewadahi dari mungkin kreativitas kreasi dari anak-anak di luar UGM ya. Jadi ya kita harus belajar ke sana. Seperti misalnya sekarang saya merapikan tentang IP misalnya ya, intellectual property. Itu kan juga satu jalan untuk nanti akhirnya untuk ke visi kan. Nah, problemnya adalah orang kampus tidak ada yang mampu untuk melakukan itu. Atau mempunyai track record, experience untuk dia mempunyai sampai seperti main di venture, terus sampai dia mempunyai produk yang sampai menjadi misalnya unicorn misalnya gitu kan belum ada. Ya. Nah hal ini yang memang menjadi challenge kita dengan berbagai cara dan ya kita sedang dalam upaya untuk menaikkan salah satu produk inovasi kita untuk ke arah unicorn. Lewat GIK tadi? Iya, lewat GIK. Dan GIK itu nanti akan menjadi satu building yang memang untuk hub itu, kreatif hub itu. Nah, problem berikutnya, Bu, itu ada link and match ya. Ini problem yang sudah dibicarakan sejak awal tahun 2000-an, sejak saya kuliah ya. Antar perguruan tinggi dengan lapangan kerja, dengan industri. Sementara data terbaru tadi pagi, saya dikirim oleh teman saya, dia jurnalis data dan jurnalis investigasi. Ini pengangguran di generasi Z, ada hampir 6 juta orang. Ya kan? Tapi sebagian besar adalah lulusan SMA dan SMK. Jadi 15 tahun belakangan SMK digencarkan ya, sekolah-sekolah vokasi di tingkat menengah digencarkan. Lulusannya kan banyak sekali sekarang. Inflasi, seperti inflasi lulusan SMK, dan mereka menjadi angkatan penganggur yang jumlahnya banyak sekali. Hampir lebih dari 3 juta orang. Ya. Diploma lulusan sekolah vokasi justru cuma 1, sekian persen. 1, sekian persen D1, D2, D3. 12, sekian persen itu dari D4, S1, S2, dan S3. 12, sekian persen penganggur dari Gen Z ya. Jadi umur 21 sampai 28 tahun. Itu lebih dari 5 juta orang. Apa peran kampus untuk mendorong ini, Bu? Ini pertanyaan yang sudah saya dengar sejak tahun 2004 ketika saya masuk kuliah. Kalau kampus itu kan di hulu ya, tapi sebelum di hulu itu kita bicara grand design ya. Kalau saya melihat ini adalah kegagalan grand design. Waktu kita bicara dengan rektor di European country, itu mereka tuh punya pattern, skenario bahwa negara ini dengan manusia sekian, kita tuh butuh orang level misalnya kompetensinya adalah SMK itu sekian, yang butuh sarjana adalah sekian, master sekian. Jadi mereka sudah mempunyai kayak seperti peta gitu ya, peta dari kebutuhan SDM. Jadi itu juga yang saya sampaikan bahwa di negeri ini tidak ada peta yang misalnya ya, mungkin saya menganukan ke dokter aja ya, peta kita tuh butuh berapa sih? Ya, sebenarnya realnya berapa, dokter? Yang enough-nya tuh berapa sih? Betul. Jangan cuma ngomong sebanyak-banyaknya. Karena overproduction juga nggak baik. Betul. Iya kan?
inflasi kan juga nggak baik. Betul. Iya. Yang bagus itu adalah just enough. Kayak kalau kita lihat mungkin kalau Singapura sangat kecil ya, sangat kecil. Dia punya perhitungan yang jelas. Oh, dokter itu setiap tahun yang akan pensiun, yang akan meninggal misalnya berapa, jadi setiap tahun kita harus merekrut berapa. Itu jelas. Dan saya butuh lulusan SMK itu sekian. Itu untuk ditetapkan kemana, ditempatkan di mana-mana. Itu jelas. Di kita enggak. Enggak ada. Enggak ada. Jadi pada waktu semua orang jualan soto, ya semua buka soto gitu loh. Jadi artinya ini mengerikan. Iya. Sehingga kita melihat bahwa di situ emang pendidikan tanpa duit ya. Kan itu kan biaya. Dan biaya itu bukan biaya gratis loh. Betul. Biaya masyarakat loh. Dia sekolah dengan harapan bisa kerja, tahu-taunya nganggur. Inflasi. Susah cari kerjaan. Itu kan yang salah siapa? Kalau menurut saya itu bukan kesalahan semata-mata universitas. Karena lapangan pekerjaannya memang kurang. Betul. Dan kadang-kadang kita itu mungkin over ini ya. Untuk pekerjaan yang sebetulnya levelnya segini nggak perlu sarjana tapi disuruh sarjana. Betul. Karena kita kan banyak menganut orang digaji berdasarkan sertifikatnya atau ijazah terakhirnya. Bukan berdasarkan sertifikat kompetensinya. Dan itu kan yang makanya repot. Sehingga kalau di kami membuat bahwa employability is one of the indicator untuk kita. Employability. Jadi itu salah satu target. Ya kita juga punya upaya-upaya. Karena kita nggak bisa ngurusin pemerintah yang tadi tentang grand design kan. Ya kita ngurusin rumah kita sendiri gitu. Tapi itu sebetulnya is not solving the problem. Karena problemnya itu adalah di desain. Betul. Desainnya. Jadi ya sampai kapan kita mau seperti ini saya nggak tahu lagi. Kan kalau kita punya anak selalu dibilang, oh kamu harus sarjana, harus gini, kan selalu gitu. Padahal bukan seperti itu. Nah, kalau saya lihat di Swiss, di sini berapa sih orang yang masuk? Loh, orang masuk universitas tuh hanya 20%. Sedikit ya. Itu sarjana loh. Kalau master lebih sedikit lagi. Yang S3 lebih sedikit lagi. Betul. Jadi tidak orang itu didorong semuanya jadi. Betul, saya setuju. Betul. Dan itu karena itu semua tuh butuh uang toh. Iya. Butuh biaya. Dan saya gini, wah kalau seperti itu kan terus jadi negara ini kan banyak mengeluarkan uang tapi nggak memberikan daya ungkit yang jelas. Iya. Feedbacknya tidak sebesar yang dikeluarkan. Betul. Jadi untuk meningkatkan employability nih Mas Ivan ya, biasanya kita melakukan adaptasi kurikulum lah setiap 5 tahun sekali. Itu untuk melihat ini juga ya situasi perubahan. Sekarang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ke depan akan muncul seperti itu. Itu kan untuk memberikan gambaran supaya kurikulum kita arahnya kemana. Kita juga membuat kerjasama dengan industri, baik untuk magang, ya, ataupun untuk riset. Selain itu juga kita melakukan sertifikasi untuk kursus-kursus yang kaitannya untuk kompetensi. Sehingga karena kan biasanya kalau orang bekerja yang dicari kan ini. Jadi kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya LSP juga yang terus kemudian untuk menyiapkan anak-anak ini supaya dia akhirnya selain dia punya ijazah tapi dia juga punya mesiu ya untuk bisa diterima sebagai tenaga kerja gitu ya yang terampil. Itu upaya-upaya kita untuk supaya employability-nya naik. Betul. Tapi kalau pengangguran secara ya itu artinya kan ya soal struktur itu. Soal struktural. Oke. Nah, selain itu ya, tadi masih nyambung dengan contoh di Swiss yang dokter semakin sedikit. Sementara di Indonesia kan dokter banyak sekali, Bu. Kayak semua pejabat pengen jadi dokter. Misalnya politikus pengen jadi dokter. Saya sebut saja kasus terakhir Bahlil misalnya yang
yang kemarin rame di kampus sebelah. Iya, iya. Ya ini kan pertanda bahwa ya di Indonesia sudah mengalami inflasi doktor sebenarnya. Doktor memproduksi doktor, setiap kampus punya program doktoral, ya. Tapi yang diproduksi bukan the real researcher, the real doktor. Iya. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Sebenarnya karena kan secara ideal dokter ini mestinya dia harus menemukan kebaruan dalam disertasinya. Betul. Dia akan menjadi researcher kemudian. Kalau ada kesempatan lanjut postdoc, dia harus tekun dalam disiplin ilmunya. Ini kan enggak. Semua orang asal punya duit bisa jadi dokter. Kampus mengobral program doktoral di mana-mana. Ini gejala apa sebenarnya, Bu? Gejala gila dokter. Habis ini saya mau nanya lagi yang soal profesor. Dokter dulu. Artinya nggak menganggap bahwa ya itu mungkin persepsi ya. Persepsi masyarakat bahwa oh kalau dokter itu keren gitu ya. Betul. Dianggap orang yang paling pintar atau yang ya kembali lagi mungkin itu juga nanti terkait dengan apresiasi ya. Apresiasi dari bukan hanya masyarakat atau tempat kerja. Itu kalau misalnya orang mempunyai sertifikat dokter itu mungkin akan dihargai lebih gitu ya, dihargai lebih. Karena memang di institusi pendidikan pun itu juga ada yang doktornya beneran, ada yang abal-abal juga kan. Ya, betul. Iya. Tapi itu kan pilihan, makanya nggak bisa dipaksa. Sampai-sampai mungkin kalau misalnya, mungkin kalau UGM itu susah, jangan ke UGM deh gitu ya. Ya kan gitu, udah tahu orang ke situ. Kalau pengen cepet lulus jangan ke sini gitu kan. Gitu. Kampus sebelah aja. Jadi maksudnya ya itu adalah pilihan, yaitu ekses dari persepsi yang berkembang di masyarakat dan juga sistem yang ada di Indonesia, bahwa kita melihat bahwa kalau orang yang doktor itu dia nanti bisa jadi penyelia, jadi direktur atau apa misalnya seperti itu. Nah, itu yang terus akhirnya memicu orang untuk meraih gelar doktor ya semudah mungkin ya. Semudah mungkin untuk dirinya. Saya kira untuk yang profesor juga mungkin hampir mirip. Ya. Hampir mirip. Profesor lebih ini lagi ya, itu sebetulnya jabatan fungsional yang harusnya terbatas. Betul. Ya. Bukan gelar akademik ya. Iya, bukan gelar. Nah kan ya profesor juga begitu ya, politikus jadi profesor. Oke lah kalau dokter kita masih bisa menoleransinya, tapi ada politikus jadi profesor, pemimpin partai dia akan jadi profesor. Siapapun yang punya uang ya dan punya kekuasaan bisa jadi profesor. Bahayanya apa kalau ini dibiarkan, Bu, sebenarnya? Iya, artinya ya nanti penilaian terhadap professorship itu kan menjadi degradasi ya jadinya. Betul. Jadi fungsinya yang tadinya profesor itu sebagai mencerminkan sebagai orang yang expert atau kebegawanan tertinggi, tertinggi itu menjadi sulit untuk kita dapatkan, dapatkan. Okay. Dan akhirnya akan seperti apa saya juga nggak ngerti. Orang mungkin suatu saat nggak usah ada profesor aja gitu ya. Sebetulnya Mas, di dunia itu ada yang namanya professor of practice. Ya, professor of practice itu tidak harus melalui jalur akademik. Ya. Jadi kalau misalnya memang professor of practice karena memang dia diakui di karyanya misalnya seperti itu, ya walaupun dia nggak sekolah S3, ya sebetulnya kalau di ini bisa aja gitu loh. Dan kalau misalnya dibedakan antara professor of practice dengan profesor yang jalur akademik, saya kira nggak masalah kan. Betul. Dan itu dideklar sebagai capaian. Jadi kita sama-sama mengapresiasi baik yang jalur akademik ataupun jalur yang memang profesional gitu ya. Tapi sepertinya kan itu kan masih dalam proses kelihatannya mungkin di Indonesia ya. Betul. Saya nggak tahu. Mungkin akan menuju ke sana juga mungkin ya. Kalau di luar itu sudah seperti itu. Jadi artinya professor of practice itu memang ada spesies sendiri gitu loh. Spesies sendiri, bukan spesies yang profesor jalur akademik gitu ya. Di negara-negara Anglo-Saxon seperti itu sudah berkembang ya. Iya. Oke. Nah, yang berikutnya soal
obrol gelar profesor kepada dosen-dosen di kampus. Ini kan dalam 10 tahun terakhir juga banyak ya. Jadi kampus itu bahkan ada yang mencanangkan panen profesor ya, panen guru besar ya. Jadi sekali pengangkatan guru besar itu 20 orang, 25 orang. Yang dulu ketika saya masih kuliah, ini tuh nggak ada. Profesor itu sekali pengangkatan guru besar tuh maksimal 4 orang, 3 orang. Dan yang saya dengar ya, ini sebenarnya pernah kami investigasi ya, tentang betapa mudahnya orang-orang dosen-dosen di beberapa kampus ini menjadi profesor dan beberapa dari mereka dengan cara yang melabrak aturan, nah, tidak pakai etika ya, bahkan melanggar aturan. Ini bagaimana, Bu? Ya kalau misalnya case seperti itu memang ada-ada aja ya. Di Indonesia kan selalu seperti itu ya. Orang nyolong tuh ya di mana aja ya. Walaupun udah ada aturan kan bisa aja ya. Bisa aja. Tapi kalau tadi yang disebut dengan panen, memang karena ada perubahan ya. Ada masa-masa di mana ada perubahan aturan yang terus kemudian dulunya itu menggunakan manusia, tapi sekarang kan banyak menggunakan angka online. Nah ternyata manusia ini yang menyulitkan. Manusia itu kan selalu dengan ada like, dislike, segala macam ya. Tapi dengan adanya perubahan dengan menggunakan online dan ini ya di sistem penilaiannya dan segala macam, itu menjadikan itu menjadi lebih objektif dan lebih mudah ya. Dan ada juga tuntutan dari Kementerian Dikti bahwa salah satu akreditasi itu untuk program studi harus ada profesornya. Sehingga itu pun juga merupakan salah satu motivasi untuk prodi-prodi atau universitas itu untuk mendorong dosen-dosennya. Bu Ova, pada suatu masa di Indonesia itu di kalangan elitnya itu banyak sekali alumni UGM atau orang-orang yang pernah kuliah di UGM. Presiden kita alumni UGM, ya. Presiden Jokowi maksudnya, ya, alumni UGM. Kemudian ketua ormas terbesarnya Gus Yahya, ketua umum PBNU juga pernah kuliah di UGM. Ketua umum PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, ngambil S2-nya di UGM. Pada Pilpres kemarin 2024, 4 dari 6 kandidat itu alumni UGM. Ya. Dan 10 tahun di zaman Pak Jokowi, teman-teman saya di UI menganggapnya sebagai rezim UGM. Yang saya ingin tanyakan, Bus, artinya ada peran besar kampus UGM ini dalam perjalanan membentuk keindonesiaan. Bagi saya yang kemarin itu hanya salah satunya, dan mungkin akumulasi saja dari apa yang sudah dilakukan UGM sejak 1949. Itu. Menurut Anda bagaimana, Bu? Iya, itu memang unik ya. Jadi ada mungkin ya, kita dengan lingkungan kita, dengan cara pendidikan kita, mungkin juga budaya kita, mungkin di situ kita ideal untuk memasukkan keindonesiaan itu sendiri. Mungkin itu yang berkesan, karena yang saya lihat, saya tahu dari diskusi-diskusi dengan mahasiswa yang kebetulan berasal dari misalnya metropolitan. Dia dikirim ke sini, orang tuanya aja sampai bingung. Karena ada perubahan dari perilaku orang tersebut gitu loh. Anaknya. Loh, anak saya dulunya kayak gini kok sekarang sekolah di sini jadi kayak gini. Ternyata kan memang lingkungan. Lingkungan itu juga mempengaruhi. Bagaimana di sini lingkungan tidak hanya orang-orang yang banyak orang susah lah ya di sini ya. Dan mereka kan sehari-hari berinteraksi dengan orang-orang tersebut, itu mungkin yang membuat dia belajar tentang the real life. Dan yang mungkin yang lain,
kita ini memang menjadikan kalau punya KKN ya, kita kan punya KKN sejak awal. Pelopor KKN. Iya. Jadi kita sejak tahun 51 itu kita kan punya KKN. Di mana KKN itu menjadi memang cara untuk menanamkan itu tadi bahwa Indonesia itu luas, bahwa problem di Indonesia itu besar, yang membuat mereka itu akhirnya terusik mungkin jiwa nasionalismenya. Jadi saya adalah orang-orang beruntung yang bisa sekolah sampai ke universitas. Kan hanya berapa persen yang orang sekolah. Bahkan saya di sini adalah perlu menjadi orang-orang, menjadi agen perubahan dari tempat yang saya lakukan. Mungkin hal-hal seperti itu yang terus kemudian mewarnai. Tapi kalau di-arrange sama UGM, enggak lah. Enggak ya? Misalnya tadi, wah emangnya kita mengusulkan enggak lah. Artinya kebetulan, kebetulan. Dan kebetulan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang mungkin cakap di organisasi lah, atau di apa, sehingga memang mereka mewakili dari organisasi-organisasi tersebut. Ya, alhamdulillah memang katanya kalau orang UGM memang hobinya adalah di pemerintahan gitu ya. Karena ada jurusan ilmu pemerintahan. Gitu ya. Kalau di UI kan jurusannya ilmu politik, jadi politik terus. Kalau divisi poli ini kan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan, iya betul. Mungkin itu sih kalau saya lihat. Tapi ya wajar. Kampus-kampus besar dimanapun itu lulusannya kan sebagian besar menjadi elit ya. Baik elit di birokrasi, di politik, maupun di dalam ekonomi. Ya. Di Amerika pun sama ya. Elit-elit kan dikuasai oleh Ivy League ya sebenarnya. Ivy League. Di Indonesia kan juga sama, sejak Orde Baru ya dikuasai oleh UI dan UGM. Dan ITB lah. Satu lagi. Di Inggris pun sama oleh Oxbridge ya. Ininya. Dan artinya ini peran besar kampus-kampus tua di Indonesia. Saya tidak ngomong kampus-kampus besar ya, nanti yang kita nganggap kampus lain kecil Bu. Kampus-kampus tua. Kampus-kampus tua di Indonesia punya peran yang sangat penting dalam proses pembentukan menjadi Indonesia Bu. Gitu. Saya pikir kemarin itu Pilpres dan lain hanya salah satu ininya saja lah. Salah satu contoh Salah satu contohnya saja. Tapi kalau tadi ya peta antara ITB, UI, UGM dan persaingan di antara para alumninya, terutama ketika mereka masuk dalam wilayah politik praktis, Anda membenarkan ini atau enggak? Membenarkan gimana maksudnya? Ya memang ada persaingan itu di antara. Maksudnya setelah mereka menjadi satu elit, gitu. Jadi setelah mereka bertahun-tahun ya menjadi elit-elit sendiri, kemudian ketemu di tiga alumni dari kampus besar ini, mafia Bandung, mafia Depok, sama mafia Bulak Sumur lah. Mestinya jangan lah. Jangan ya. Kalau sudah kan ya seperti di dalam agama sendiri, kalau misalnya itu sudah mendapat amanah itu nggak boleh seperti itu kan. Jadi artinya harus ini harus kelompokku saja. Kelompok ini gitu. Enggak. Saya tidak sepakat kalau untuk itu. Bu Ova, UGM ini kan kampus negeri di Indonesia yang benar-benar dilahirkan dari rahim revolusi. Lahir di ibu kota negara saat itu, di Yogyakarta. Dan dibangun from the scratch, dari nol. Sebelumnya tidak ada. Nggak ada sama sekali. Benar-benar Pak Sarjito membangun UGM dulu dari nol. Beda misalnya dengan UI. UI kan dibangun dari bekas-bekas kampus yang sudah ada sejak awal abad 20 ya, kampus-kampus kolonial. Sementara UGM benar, makanya ada klaim kampus republik atau kampus revolusi. Kemudian mungkin tahun 70-an, tahun 80-an kampus rakyat ya. Ada image seperti itu. Kalau membandingkan antara dua kampus besar ini, UI yang sangat metropolis ya, karena tempatnya ada di Jakarta, dengan UGM yang merakyat. Dengan UGM yang sangat merakyat ya. Di desa saya paling enggak citra ini masih ada. Hingga akhir 90-an dan awal 2000-an citra ini masih ada. Menurut
Anda ya sebagai rektor UGM, ini citra ini masih tetap ada dan kalaupun ada harus dipertahankan atau enggak? Iya, iya menarik memang. Betul, jadi UGM ini punya sejarah yang unik yang mewarnai karakter dari bagaimana UGM ini kayak kultur yang ada di dalam UGM sendiri. Di dalam statuta juga disebutkan kalau kita punya 5 jati diri. Salah satunya itu adalah kan jati dirinya ada Pancasila, Universitas Pancasila, ada Universitas Perjuangan. Ya betul-betul start from the scratch. Yang ketiga tuh kerakyatan memang. Kerakyatan. Terus Universitas Pancasila. Jadi kita mengawal Pancasila. Ya. Wah, penjaga gawang ideologi ini. Makanya kan mengawal karena apa? Karena ini didirikan itu tadi ya setelah penjajahan setelah penjajahan. Jadi untuk misi mencerdaskan bangsa. Jadi betul-betul itu universitas. Yang terakhir adalah Universitas Pusat Kebudayaan. Jadi pusat kebudayaan ini artinya bahwa kita memang menerima, ya memang dijalankan sampai sekarang, menerima mahasiswa kelihatannya sangat-sangat heterogen. Hampir dari semua provinsi ada. Dan golongan di masyarakat. Dan golongan, ya. Nah, tentang kerakyatan ini memang betul. Ini bisa jadi suatu branding yang bagus, tapi bisa juga jadi branding yang nggak enak gitu ya. Karena dikiranya kerakyatan itu dikiranya terus gratis gitu ya. Repot nih saya kalau udah seperti itu. Terus kalau pada saat terus kemudian UKT gitu ya. UKT itu kan selalu ributnya ke kerakyatan. Jadi saya kira kerakyatannya tetap sampai sekarang. Bahkan baru saja kita juga melakukan FGD bersama para stakeholders ya untuk melihat gimana sih jati diri UGM tuh akan berubah atau tidak ya. Ternyata memang dari hasil FGD itu ada 3 keywords yang muncul. Dan keywords pertama yang muncul adalah kerakyatan. Jadi itu masih kan tetap balik lagi ke kerakyatan. Masih muncul gitu. Jadi artinya tapi dalam bentuk bahwa kerakyatan bukan artinya bahwa pendidikan murah, bukan. Tapi adalah pendidikan yang bisa diakses oleh rakyat segala lapisan. Dan dia juga menjawab problem-problem aktual dari yang dirasakan oleh masyarakat, rakyat ya. Keywords yang kedua itu mandiri. Kelihatannya ini diwarnai dengan karena kita sekarang PTNBH ya. Jadi kita harus ngapa-ngapa, harus cari gitu ya. Harus berpikir gitu loh untuk gimana kita sekarang kan mulai ya sirkular ekonomi di dalam kampus sendiri gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi sustainable. Jadi itu tiga hal itu yang sekarang kita lihat sebagai keywords atau branding yang mewarnai dari UGM. Jadi kerakyatan tetap ya kita pertahankan dan kita mempunyai banyak program yang terkait dengan kerakyatan itu kita terjemahkan sebagai inclusiveness ya. Jadi inclusivity yang kita punya banyak program untuk mewujudkan itu. Nah, problemnya kan balik lagi deh setelah PTNBH, ya kan? Benar lah, balik lagi setelah PTNBH, kampus disuruh nyari duit sendiri. Betul. Bagaimana mempertahankan citra kerakyatan ini? Betul. Ya itu makanya itu harus memang kita mulai berpikir tentang sistem subsidi silang. Subsidi silang. Kita juga punya IUP ya. IUP itu juga merupakan subsidi silang. Selain itu, kita juga mempunyai misi bahwa kampus tua seperti kita kan harus mulai menggeser, tidak lagi memperbanyak pendidikan sarjana, tapi lebih vokasi. Pasca sarjana. Jadi target kita adalah 50% ke atas itu harusnya pasca sarjana. Jadi ini karena kan Indonesia tuh punya 4.600 universitas. Betul. Artinya dan 4.600 ini sebagian besar adalah kesarjana. Sehingga kita nganu ke pasca sarjananya ya. Pasca sarjana. Oke. Nah, untuk seperti itu kan jadi kita ada subsidi silang dan kita juga melakukan UKT itu ada
ada subsidi, yang subsidi itu dari alumni, bisa juga dari kita CSR juga, ya. Kita endowment membuka juga. Endowment juga iya. Okay. Jadi artinya itulah yang kita gunakan untuk tetap untuk menjaga untuk sustainability tadi. Iya, kerakyatan itu tetap iya, ada. Betul. Karena bagaimanapun mahkota perguruan tinggi itu ya survive dan sustain. Itu mahkota tertinggi institusi pendidikan di sini. Nah berikutnya Bu, ini agak historis ya. Setelah mengalami kampus kerakyatan dan UGM ini kan kemudian menjadi salah satu motor penggerak modernisasi di Indonesia setelah kemerdekaan ya. Pada awal abad ke-20 ini digerakkan oleh kampus-kampus yang dibentuk oleh pemerintah kolonial atau lembaga-lembaga tinggi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, kita memikirkan ya, para founding father memikirkan, wah kita harus bikin kampus sendiri, kampus negeri sendiri yang benar-benar dilahirkan tadi, from the scratch tadi, dimulai dari nol. Kemudian lahirlah UGM. Nah, posisi UGM sebagai salah satu agen modernitas ini kan kemudian mengalami berbagai dinamika ya. Di antaranya modernitas di Indonesia ini tidak terlaksana secara kafah. Jadi tidak menyeluruh modernitas di Indonesia ini sampai hari ini tidak pernah menyeluruh, dan itu salah satu uniknya di Indonesia. Nah, kampus melihat seperti ini bagaimana? Kalau saya melihat tergantung dari bagaimana definisi dari modernitas itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin modernitas dalam konteks di Indonesia agak sedikit berbeda dengan modernitas di Singapura misalnya gitu. Saya kira juga agak berbeda. Dan apa yang dilakukan misalnya kalau sekarang melihat digitalisasi misalnya gitu ya, digitalisasi bagaimana, kan sebetulnya di Indonesia sendiri itu juga sebagai consumer, pemakai gitu ya, sebagai pemakai itu juga cukup baik gitu loh. Nanti kalau saya lihat orang-orang muda di Indonesia misalnya gitu, yang mungkin 20-30-an gitu ya, dia pergi ke luar, itu mereka bisa survive hanya dengan misalnya, padahal dia di sini bukan orang yang mendalami misalnya tentang komputer atau segala macam. Ternyata di sana dia bisa, dan dia bisa bersaing, dia bisa kerja loh. Di sana tuh kok ngajarin ngelatih Canva aja dapat $200 katanya. Jadi artinya bahwa ini padahal dia tidak pernah secara khusus gitu ya belajar tentang itu. Jadi maksud saya mereka juga mempunyai mindset untuk catch up ya dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat maknanya itu adalah banyak hilirisasi, terus kita juga melakukan produksi-produksi yang dari diri kita sendiri misalnya seperti itu. Ya itu sangat tergantung dari bagaimana keberpihakan dari atau mungkin ini dari grand design dari pemerintah, karena itu sangat penting. Karena saya sangat merasakan pada saat kita mempunyai ide-ide tetapi lingkungan tidak menyerap ide tersebut, tidak mengapresiasi. Kita kan hanya sebagai karena universitas itu kan sebagai R&D-nya. Kalau misalnya nggak ditangkap, nggak ada praktisnya, kan sama saja ini tidak memberikan dampak akhirnya. Betul, nggak ada impact-nya. Dan itu yang saya kira perlu diwujudkan di Indonesia ini, menjadikan kampus itu sebagai sentra-sentra untuk penelitian dan pengembangan. Betul. Sehingga dia jangan hanya dijadikan sebagai tempat untuk menghasilkan SDM. Saya kira itu sangat salah sekali. Terutama menghasilkan sekrup kapitalisme. Iya. yang justru yang ini adalah, ini harusnya dia diajak untuk ke sana. Betul. Dan menjadi bagian dari pengembangan itu dari negara ini gitu loh. Tetapi sekarang kan ini kita kayak ada splitting ya. Yang jadi pemerintah yang di kampus gitu loh. Yang di mungkin di industri misalnya gitu. Ini saling fragmented, tidak terhubung. Betul. Sehingga ya artinya kalau ditanya peran kampus seperti apa, kita sangat
sangat merindukan itu. Dan kita juga iri hati kalau misalnya lihat ke kampus-kampus luar, itu oh seperti ini, mestinya kampus modern seperti ini ya. Kita mencoba untuk mengadop, mereplikat, tapi kalau misalnya lingkungannya tidak menuju ke arah sana, ini kan juga ya itu tadi tidak kafah itu tadi. Saya sepakat. Nah, hampir 1 abad, lebih dari 1 abad lalu, era Kartini juga berbicara secara clear dan secara jelas tentang modernitas ya, tentang gagasan-gagasan modern, bahwa tidak hanya perempuan yang harus modern, tapi semua manusia Indonesia juga bergerak ke arah sana, yang menyambut modernitas, terutama kaum perempuan. Ya. Gagasannya Kartini ini gagasan yang bagi saya sangat baru di tahun itu, di tahun ketika dia menuliskan gagasannya. Betul. Hampir tidak ada perempuan terdidik seperti Kartini yang memikirkan hal itu di Indonesia. Ya, itulah kenapa Kartini adalah sosok, dan saya kira dia sangat pantas menjadi pahlawan perempuan Indonesia karena pikirannya. Yeah. Nah, apa yang digagas dan dicita-citakan Kartini lebih dari seabad lalu, sekarang kan sudah mulai ada buahnya ya Bu ya. Saya pikir salah satunya adalah Ibu Ova Emilia sekarang ini, seorang perempuan yang tough, menjadi dokter obskin ya. Ya karena sampai tahun 90-an dokter obskin kan banyak laki-laki ya, karena fisik tadi ya, karena persoalan harus fisik yang prima. Kemudian menjadi dekan FK UGM dan menjadi rektor. Ya, Anda menafsirkan ini bagaimana? Dari semangat Kartini 1 abad lalu dengan apa yang Anda lakukan hari ini sebagai seorang perempuan? Ya, saya sendiri juga sangat memuji ya apa yang di pikiran dari Kartini yang saya kira jauh ke depan ya, jauh ke depan. Bahkan dia ada di dalam suatu lingkungan yang sebetulnya tidak mendukung kan untuk seperti itu. Tapi dia tetap menuliskan dan ya ini seperti dream gitu ya, kayak memberikan inspirasi untuk ke depan. Mungkin memang karena keterkungkungan itu juga menjadikan orang terus berpikir, imajinasinya sangat maju, sangat bebas gitu ya. Sangat bebas ya. Jadi dia tidak dibatasin oleh struktur-struktur yang ada, karena memang betul-betul belum ada gitu loh. Belum ada. Dan saya mungkin kalau dibilang bahwa saya mungkin adalah orang yang beruntung karena punya kesempatan. Andai lingkungan saya juga tidak memberi kesempatan saya seperti itu, mungkin saya juga tidak akan seperti ini gitu. Jadi didukung. Jadi apa yang diperjuangkan Kartini artinya salah satunya adalah mengakui bahwa perempuan juga perlu diperhitungkan ya kan di dalam ini. Jadi dia juga bukan hanya kalau dulu bilangnya konco wingking gitu ya. Tetapi juga orang yang mempunyai kemampuan, kompetensi yang bisa disejajarkan gitu ya dengan laki-laki, dan juga mempunyai peran di dalam berbagai profesi yang dia jalani. Jadi kalau saya melihat bahwa itu adalah turning point bagi orang khususnya perempuan ya, adanya kehadiran Kartini itu menjadi satu keuntungan bagi Indonesia. Saya melihatnya begini, Mas. Kalau saya pergi ke negara-negara lain, itu belum tentu negara yang sebetulnya maju, tetapi peran perempuannya tidak semaju di Indonesia. Walaupun kita bukan negara yang cukup kaya dibandingkan mereka. Itu kenyataan. Artinya bahwa perjuangan Kartini itu memang memberikan tapak-tapak hasil gitu ya. Masa misalnya di suatu negara yang sangat maju, sama-sama posisi misalnya ya, direktur, tapi laki, perempuan, ini gajinya berbeda. Artinya memang set up-nya tuh seperti itu. Orang yang bisa menjadi profesor seperti saya, apalagi dokter, itu pasti adalah orang-orang yang tidak menikah.
Jadi kalau perempuan selalu kalau misalnya dia maju, maka dia harus kehilangan salah satunya, gitu. Tidak bisa dua-duanya. Jadi artinya memang itu yang di tempat-tempat yang tidak mempunyai Kartini. Jadi kita sangat beruntung. Jadi yang memberikan kayak seperti konteks bahwa di Indonesia itu adalah seperti ini. Dan ini saya kira luar biasa. Luar biasa. Jadi negara-negara yang bahkan maju kaya pun belum tentu mempunyai keberterimaan terhadap perempuan seperti di sini. Jadi kami mengikuti suatu network universitas besar gitu. Mereka sangat ini sekali appreciate pada saat ada rektor yang perempuan. Karena banyak memang universitas besar tersebut yang dia belum mempunyai rekor perempuan. Jadi itu saya kira juga suatu keuntungan kita lah, keuntungan kita. Dan kita beruntung. Profesor Ova Emilia. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih. Ya. Para pemirsa NU Online, demikian saya sampai menghela napas sebentar karena begitu terpananya dengan kalimat-kalimat terakhir dari Bu Ova. Sangat menyentuh dan sangat membuka pikiran kita. Ibu Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada, merefleksikan bagaimana pandangan-pandangannya tentang dunia pendidikan Indonesia, tentang posisi perempuan di Indonesia, dan tentang banyak hal, termasuk kritik-kritik dan masukan kepada pemerintah. Bagi saya, menjadi rektor UGM dan menjadi rektor-rektor kampus bergengsi lainnya adalah cobaan. Karena saya tahu itu sangat berat dan Bu Ova berani dan kuat memikulnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.